Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, tetap semangat ya, walaupun masih di rumah kita secara online, tapi saya harap Anda masih tetap sehat, semangat untuk belajar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatur format buku kerja. Nah, di sini sudah terdapat buku kerja ya, yang terdiri dari sheet ya. Nah, sheet ini sudah tampil di sini, ada sheet 1 ya. Sheet 1, kemudian Anda bisa juga menambahkan lembar kerjanya ya dengan mengklik tanda tambah yang ada di sebelahnya ya. Seperti ini. Nah, ini ada 2 sheet. Jadi, dalam satu workbook ini atau buku kerja ini bisa terdiri dari beberapa lembar kerja atau sheet. Nah, Anda juga bisa menambahkan mengganti nama sheetnya ya. Di sini bisa diklik kanan, kemudian rename. Nah, misalnya di sini kita akan membuat ini namanya latihan 1. Ini ya namanya. Kemudian, nah di sini kita coba untuk membuat sebuah tabel ya. Silakan di sini Anda bisa lihat di sheet ini ya, ada kotak-kotak ya. Ini ada kotak-kotak seperti ini. Ini dinamakan dengan sel. Nah, sel ini penamaannya berdasarkan urutan baris kolom. Nah, untuk baris itu diwakili dengan angka ya. Kemudian untuk kolom diwakili dengan huruf. Di sini untuk penamaan selnya, misalnya di sini selnya A1, yang ini misalnya selnya B4. Anda bisa juga melihatnya dari sini. Ini ada name box ya, yang menunjukkan nama selnya. Nah, oke, langkah pertama untuk latihan pertama ini, silakan Anda ketik ya di sel A1 itu judul dari kolomnya. Contohnya, misalnya kita akan membuat daftar program studi. Nah, seperti ini ya. Anda ketik di A1, sel A1, daftar program studi. Kemudian di enter, kemudian pada ISB Atmaluhur. Sudah judulnya. Kemudian di sel A4 Anda buat judul kolomnya ya. Nah, di sini kita akan membuat tabelnya. Yang pertama judul kolomnya nomor ya, NO. Kemudian ada nama program studi. Kemudian di sel yang ke C4 bisa Anda ketik judulnya jenjang. Dan sekarang Anda buat ininya ya, atur. Mau di Ctrl Alt silakan, atau mau di blok sebagian saja silakan ya. Kalau mau semuanya silakan di Ctrl Alt. Jadi Anda atur hurufnya ya. Ada di home, kemudian di font bagian tab ribbon font ya. Di sini silakan Anda gunakan, misalnya kita gunakan Arial ya. Kemudian untuk ukuran hurufnya 12, misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Nah, tabelnya ini ada 3 kolom tadi ya. Berarti yang Anda blok ya sebanyak 3 kolom dan 4 baris seperti ini. 5 baris termasuk ini apa namanya, judul kolom. Nah, seperti ini. Kemudian silakan Anda klik di sini masih di bagian font ya, bordernya more border, atau di sini juga Anda bisa klik all border ya, lebih gampang dari sini. Atau dengan cara lain, Anda bisa ketik di keyboardnya, tekan tombol Ctrl F1 ya, Ctrl angka 1 secara
berbarengan, nah akan muncul di sini format cell di mana terdiri dari number, element, font, border, fill, dan protection. Nah, kalau Anda mau buat kolom jadi border. Di sini Anda bisa mengganti style garisnya ya. Kalau mau seperti ini juga bisa ya. Atau cara gampangnya di depan tadi ada all border juga bisa ya. Kemudian nah di sini Anda atur baris dan kolomnya. Ini tinggi barisnya bisa Anda atur, silakan mau di blok yang mana mau diatur atau semuanya misalnya ya. Kemudian di sini ada format di bagian cells ya, ada format row height. Nah, ini untuk tinggi barisnya, kalau mau tinggi barisnya berapa silakan masukkan angkanya ya. Ya, ini normalnya dia 15. Nah, kalau mau dimasukkan dengan angka lain silakan ya untuk ukurannya. Kemudian untuk tinggi untuk kolomnya, lebar kolomnya, column width ya, di sini silakan mau diubah berapa angka untuk lebar kolomnya. Nah, itu cara pertama. Yang gampang juga di sini juga bisa dengan mengarahkan pointer Anda ke atas di sini ya, sehingga akan membentuk seperti tanda plus ya. Kemudian Anda geser untuk mengatur ukuran kolomnya, atau misalnya mau sepanjang dengan isi dari sel tersebut ya, Anda bisa double klik seperti ini, arahkan dulu di mana misalnya di kolom yang kedua, double klik. Nah, dia akan melebar kolomnya sepanjang isi teksnya, atau mau digaris tekan ini ya, garis seperti ini, di drag atau diseret seperti ini ya. Nah, sekarang kalau mau buat misalnya kolomnya dibuat ini ya, ada fill ya. Nah, ini ada, mau dipilih dari sini silakan, atau dari yang cara yang kedua tadi tekan Ctrl 1. Nah, ada fill di sini, tinggal dipilih ya warna. Untuk misalnya warna kolom judul ya, misalnya Anda pilih warna apa seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk judul ya, judul tabelnya dia kan hanya dia berada di sel A1. Nah, sekarang Anda buat Anda blok ya, 3 baris seperti ini dia, supaya dia akan berada di tengah-tengah, dan klik merge and centernya, selnya klik saja, nanti akan berada di tengah-tengah seperti ini. Begitu pula dengan yang kedua ya. Berarti ada 3 kolom di sini yang di blok. Nah, di sini 3 kolom. Kolom A, B, dan C ya, di baris yang kedua. Nah, dia akan berada di tengah-tengah seperti ini ya. Ini menggunakan untuk menggabungkan baris ataupun kolom, merge cell ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ini sudah ya, tingginya, mungkin isinya ya, tapi kita ini dulu kita buat. Anda bisa mengcopy ini di sheet yang kedua ya, nanti kita lihat perbedaannya seperti apa nanti untuk mengatur margin kertas header dan footer gitu ya. Nah, ini silakan di copy saja ya. Anda bisa move or copy ya. Kemudian di sini Anda bisa pilih move to end misalnya, atau sheet 2 ya, sebelum sheet 2 atau sebelum sheet 1, atau move to end ya. Kemudian create, copy, oke. Nah, ini latihan 1 yang tadi, yang ini hasil kopiannya ya. Atau mau dipindahkan di sini juga bisa, Anda drag. Kemudian ini latihan 1 ini Anda ubah misalnya namanya latihan 2 saja ya.
isinya sama ya. Nah sekarang yang kedua ini Anda beri, sekarang Anda beri nomor di blok, Anda seret ke bawah ya, bisa seperti ini, kemudian dibuat rata tengah ya, center. Kemudian ini juga dibuat center. Nah, mau dibuat bold juga, termasuk dengan judulnya ya. Judulnya kita buatkan bold juga ya. Nah, di sini nama program studi misalnya teknik informatika, jenjangnya S1, kemudian ada sistem informasi, jenjangnya juga S1, kemudian ada bisnis digital, jenjangnya S1, dan ada manajemen informatika, jenjang D3. Untuk jenjang bisa Anda buat rata tengah seperti ini ya, di blok. Nah, ya, sudah. Dan sekarang langkah selanjutnya misalnya kita atur ya, ini contohnya. Kalau ini yang pertama, yang kedua. Misalnya yang keduanya ya, untuk latihan kedua, atur ukuran kertasnya ya. Ini ada di page layout ya. Ini ada margin ya. Untuk halamannya, margin halaman bisa diatur, orientasinya dan kertasnya ya. Nah, atau Anda bisa dari sini klik di sini page setup-nya. Nah, di sini sudah tersedia semua. Dan ini dalam bentuk portrait misalnya kan. Kemudian papernya A4 ya. Kemudian marginnya. Nah, di sini marginnya bisa Anda atur. Misalnya bagian atas itu berapa ya. Misalnya 2, mau diganti berapa untuk top 2, kemudian kirinya misalnya biasanya sebelah kiri 3 ya. Kemudian headernya mau diubah, kalau ini baris sini, kalau headernya berarti di sini ya, ukuran headernya, kemudian footernya di sini. Kanannya mau diberi misalnya di sini sama juga ya, 3. Kemudian bawah, batas bawahnya mau diubah misalnya di sini 2 ya. Nah, jadi Anda bisa atur di sini. Dan kemudian untuk letak tabelnya tadi ya, atau isi dari setiap halaman itu bisa Anda atur. Kalau misalnya mau di tengah-tengah ya, horizontal dan vertikal, tinggal diklik seperti ini ya. Ini akan berubah. Kalau horizontal saja ya seperti ini, kalau vertikal saja seperti ini ya. Kalau normal ya kan di normal, misalnya di sini, nah vertikal gitu ya, saya ubah seperti ini. Kemudian belum. Kemudian ada header di sini. Anda bisa tambahkan headernya. Misalnya untuk headernya beri sebelah kiri, tengah, atau kanan. Jadi sebelah kiri misalnya itu NIM Anda ya. Silakan Anda tambahkan NIM dan nama masing-masing ya. NIM, nama di sebelah kiri ya, di sebelah kiri atas NIM dan nama misalnya. Kemudian di sebelah kanan untuk footer ya. Untuk footer mau ditambahkan misalnya di sebelah kanan ini adalah ini saja ya. Sebelah sini halaman. Kalau sebelah kirinya mau ditambahkan misalnya ini akan menampilkan nama sheetnya ya, sheet name ya. Klik. Jadi di sini akan ditampilkan sheet name-nya. Oke. Ya. Oke. Ya. Nah,
Untuk selanjutnya ya, Anda sudah atur header footernya ya, ini sudah ada ininya ya, sedangkan yang pertama tadi nggak diatur ya. Nah, sekarang ke file save as, PDF ya, option entire workbook ya, supaya semua sheetnya tercetak gitu ya. Kalau nggak dicetak nanti cuma sheet satu saja yang tampil, yang dijadikan PDF. Nah, supaya semua sheet dalam satu PDF, jangan lupa diklik entire workbooknya. Oke. Kemudian beri namanya, misalnya namanya dengan NIM Anda, kemudian underscore nama ya, beri nama NIM dan nama Anda, kemudian save. Nah, di sini nanti Anda dapat melihat perbedaannya ya. Nah, ini hasilnya. Untuk yang sheet yang pertama tadi tidak diatur ya. Untuk sheet yang kedua, nah kita ada NIM dan nama, ada header ya, kemudian letaknya berada di tengah-tengah seperti itu tadi ya, karena dicontek horizontal dan vertikalnya ya. Kemudian ada footernya terdiri dari nama sheet dan halaman dokumen PDF-nya.